Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel with Nurito with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi terdiri dari yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua yaitu paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Selanjutnya, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Gambar seri itu seperti pada gambar yang ada di sini. Di sini ada gambar. Gambar seri itu gambar yang bersusun seperti ini. Misal di sini ada gambar pembangkit listrik, terus dialirkan penaik tegangan, saluran transmisi, lalu bisa didistribusikan ke pelanggan listrik sehingga dapat digunakan oleh kita pada kegiatan sehari-hari. Nih ya penjelasannya. Nih, informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Sekarang, perhatikan contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi berikut. Berikut teks eksplanasinya berjudul penyebab mati listrik. Listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Berbagai kegiatan akan berjalan lancar jika menggunakan listrik. Untuk itu, kita akan merasa terganggu jika listrik mendadak terputus atau mati. Hal itu pun juga disadari oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Matinya listrik dapat disebabkan oleh faktor luar atau eksternal. Faktor eksternal dapat berupa gangguan dari alam seperti petir yang menyambar kabel. Selain itu, pohon dan hewan yang mengenai kabel juga dapat menyebabkan terputusnya aliran listrik. Penggalian tanah yang merusak kabel bawah tanah juga menjadi penyebab matinya listrik. Selain faktor eksternal, matinya listrik juga dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal. Faktor internal berupa aliran listrik dari stasiun pembangkit terputus. Terputusnya aliran listrik dapat disebabkan ketidaksiapan pembangkit dan gangguan transmisi atau distribusi. Selain itu, gangguan komponen dan peralatan yang dipasang pada jaringan juga menyebabkan mati listrik. Kita bisa ikut mencegah terjadinya mati listrik, salah satunya dengan cara melakukan penghematan listrik. Misalnya, kita bisa mematikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan. Kita juga bisa memilih lampu dan peralatan elektronik yang hemat energi. Nah, kita sudah menyimak teks penyebab mati listrik tadi. Lalu kita jawab pertanyaan sesuai dengan teks tersebut. Kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kita bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dari dalam teks. Kita bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban seperti berikut. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa topik teks eksplanasi ilmiah tersebut? Jawabannya, topik teks eksplanasi ilmiah tersebut adalah penyebab mati listrik. Lalu ada pertanyaan lagi,
kita dapatkan dari teks tadi, yaitu apa penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit? Jawabannya adalah aliran listrik dari stasiun pembangkit terputus karena ketidaksiapan pembangkit listrik dan gangguan transmisi atau distribusi. Kita sudah menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Sekarang kita akan membuat gambar berseri tentang informasi penting dari teks. Kita temukan informasi penting dalam teks, lalu kita buat gambar berseri sesuai dengan informasi penting tersebut. Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut. Ya, Miss dia tunjukkan gambar berseri dari teks yang berjudul penyebab mati listrik tadi. Ini yang pertama, listrik mati dapat mengganggu kegiatan. Lalu ada gambar kedua, faktor eksternal penyebab mati listrik tadi. Itu ada salah satunya adalah tersambar petir. Di sini gambarnya adalah kabel listrik atau tiang listrik ini tersambar petir nih, tersambar petir. Lalu faktor internalnya penyebab mati listrik adalah ada gangguan transmisinya. Lalu yang keempat, cara mencegah terjadinya mati listrik adalah dengan menghemat listrik seperti mematikan lampu saat terang dan menggunakan lampu hemat energi. Selanjutnya, menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu temukan, lalu tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari paragraf. Ini ada paragraf, satu paragraf teks, tulisannya itu arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, informasi penting dari teks yang ada di atas adalah hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA. BIPA itu kepanjangan dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Selanjutnya, menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Ini ada teks, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicu seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negaranya. Nah, paragraf ini itu merupakan pernyataan umum. Pernyataan umum yang memuat topik atau permasalahan teks yang dibahas dalam teks. Selanjutnya, setelah pernyataan umum, ada lagi kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Nah, yang dicetak miring ini, yang dicetak tebal ini merupakan deret penjelasnya. Deret penjelas itu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utamanya. Topik utamanya itu adalah ini nih yang nggak
cetak tebal. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Dan yang ini merupakan deret penjelasnya, berisi fakta atau pernyataan pendukung. Lalu yang terakhir adalah merupakan simpulan. Simpulan itu berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Selanjutnya langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Ikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Selanjutnya, belajar kita sudah selesai, materi yang disampaikan. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya yaitu silakan dibuka buku Bu Pena halaman 79. Di situ ada gambar berseri. Gambar berseri tersebut tapi masih acak. Silakan diurutkan. Setelah diurutkannya itu sesuai sama teks yang ada di halaman 72. Jadi halaman 72 itu teksnya, di halaman 79 itu ada gambar berserinya. Silakan diurutkan sesuai urutan pada teksnya. Lalu setelah urutkannya itu di bukunya itu ada lingkaran-lingkaran gitu, silakan ditulis nomornya aja. Setelah itu dibalik lagi, ada halaman 80. 80-nya itu adalah tuliskan kembali informasi yang ditemukan berdasarkan gambar seri yang sudah diurutkan tadi. Silakan dituliskan, boleh langsung tulis di bukunya saja. Terus info selanjutnya bakal disampaikan di grup kelas. Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.